Hai teman-teman sekalian, gimana kabarnya? Mimin berharap teman-teman yang menonton video ini dalam keadaan sehat. Dan pada episode kali ini, Anul Story akan melanjutkan alur cerita episode ke-10 dari serial anime isekai yang berjudul Isekai Shoukan wa Nidomi Desu. Jika teman-teman belum menonton episode sebelumnya dari anime ini, teman-teman bisa cek link di deskripsi. Nah, tidak usah berlama-lama lagi, Mimin langsung mulai alur ceritanya. Tapi sebelum itu, Mimin meminta untuk subscribe dan dukung channel ini agar Mimin dapat terus menghibur kalian dengan alur cerita anime yang menarik untuk kalian tonton. Scan diawali saat pasukan kerajaan Destinia hampir sampai di benua iblis. Panglima pasukan yang mengetahui hal itu berkata bahwa perang kali ini adalah perintah langsung dari raja dan meminta para pasukannya untuk menunjukkan kemampuan mereka kepada para iblis. Di sisi lain, Tia memberitahukan bahwa dia merasakan energi sihir milik Toma meski hanya sedikit. Dan Tia juga memastikan jika Toma berada di benua iblis. Mereka juga mengetahui jika lawan mereka bukanlah negara iblis melainkan Toma. Karena mereka masih belum menerima kabar dari Setsu membuat Yuhi meyakini jika Setsu sedang berjuang menghentikan perang yang akan terjadi. Dan dia mengingat perkataan Setsu saat berpamitan dengan dirinya. Mendengar perkataan dari Yuhi membuat Elka dan Gren akan mengulur waktu hingga Setsu tiba di medan perang. Tia juga memastikan agar tidak ada korban jiwa dalam perang kali ini dan meminta Yuhi agar percaya pada dirinya sendiri. Setelah itu, pasukan kerajaan Destinia pun telah sampai di negara iblis dan memulai serangannya. Tak hanya itu, pasukan negara iblis yang sudah siaga juga bersiap menyambut musuhnya dengan serangan sihir. Tak mau kalah, jenderal dari kerajaan Destinia juga memerintahkan prajuritnya untuk melancarkan sihir ke pertahanan musuh. Dan peperangan pun sudah tak bisa dihindari. Gren dan pasukan dari dunia lain juga sudah bergerak dengan memutar ke arah samping dan akan menyerang musuhnya. Tia memerintahkan agar pasukan dari dunia lain untuk tidak mengejar musuh yang berusaha kabur dan tidak menyerang musuh yang telah terluka parah. Dan mereka pun memulai serangannya. Pasukan dari dunia lain juga sudah mulai bergerak. Namun tersisa satu gadis yang hanya terdiam karena dia merasa ketakutan. Melihat gadis yang hanya terdiam membuat salah satu pasukan negara iblis berusaha menyerangnya. Namun untung saja Yuhi datang menyelamatkannya. Gadis itu meminta maaf karena dia tidak bisa melakukan apa-apa karena merasa ketakutan. Namun Yuhi menenangkan gadis itu dan memintanya untuk tidak memaksakan diri. Karena merasa terdesak membuat pasukan negara iblis mulai mundur dari barisan depan. Terlihat pasukan dari dunia lain juga telah berhasil melumpuhkan salah satu pasukan musuh. Namun saat seseorang dari pasukan dunia lain hendak menghabisinya, Yuhi secara tiba-tiba datang dan menghentikannya. Dia berkata jika mereka tak bisa menghabisi orang terluka yang tak bisa melawan balik. Namun tak lama setelah itu terdengar suara seorang gadis yang memberitahukan akibat jika mereka tidak menghabisi musuhnya. Terlihat beberapa monster berzirah besi yang muncul dari langit. Tak hanya itu, Alice juga datang dari lingkaran sihir dan menyerang pasukan dari kerajaan Destinia. Gren yang berhasil menghabisi salah satu monster zirah besi mengetahui jika ada manusia di dalam monster tersebut. Dan ternyata suara itu berasal dari Melua yang datang ke medan perang. Dan dia tak menyangka jika Gren dan yang lainnya mengenali Alice. Ternyata Alice telah dijadikan boneka oleh Melua. Tak hanya itu, bahkan Melua akan membuat Gren dan yang lainnya menjadi boneka seperti yang telah dia lakukan kepada Alice. Mendengar hal itu membuat Elka marah dan hendak menyerang Melua. Namun serangannya dihentikan oleh Alice. Hal itu membuat Elka mencoba menyadari Alice, namun dia tidak berhasil. Melua kemudian melakukan teknik pemanggilan monster dengan menggunakan darahnya. Namun setelah melakukan pertarungan yang sengit, Gren dan yang lainnya berhasil menghabisi monster milik Melua.
Tak hanya itu, Yuhi juga datang dan membantu mereka. Melihat boneka monsternya telah dikalahkan membuat Melua merasa kesal dan menyuruh Alice menghabisi Elka dan yang lainnya. Namun hal itu gagal karena Grind mampu melumpuhkan Alice. Elka kemudian menyerang Melua dan dia berhasil menusuk organ iblisnya. Hal itu membuat Elka merasa percaya diri dan dia menganggap jika Melua telah berakhir. Namun tak lama setelah itu Elka dibuat terkejut setelah mengetahui jika Melua masih mampu berdiri. Melua memberitahukan jika dirinya telah dimodifikasi dan organ dalamnya telah bertambah 1 buah karena dia telah menjadi bahan eksperimen. Tapi untung saja dia diselamatkan oleh Toma. Dan demi membalaskan kebaikan dari orang yang telah menyelamatkannya membuat Melua akan menghancurkan dunia ini dan akan bertarung bersama Toma. Tak hanya itu, bahkan Melua juga bergabung dengan Chimera dan menjadi satu tubuh dengan monster tersebut. Setelah itu, Melua menggunakan sihir pamungkasnya, namun serangan sihir itu mampu dihentikan oleh Tia dan juga Yuhi. Melihat serangannya telah dihentikan, membuat Melua kembali akan melancarkan serangan pamungkasnya. Namun Tia, Elka, dan Grind sudah mulai kelelahan dan telah mencapai batasnya. Namun sesaat kemudian, bersamaan dengan serangan itu membuat Alice terbebas dari kendali sihir milik Melua. Alice kemudian memeluk Melua meski dia sebenarnya tidak sepenuhnya sadar. Hal itu membuat Melua mengingat perkataan Alice sebelumnya tentang dirinya yang ingin tinggal lebih lama di desa dan menjadi kakak angkat sementara bagi Melua. Hai, One-chan. Setelah itu terlihat Melua dan Chimera telah menjadi patung. Dan Alice yang terluka parah namun nyawanya masih bisa diselamatkan. Namun saat mereka hendak beristirahat terlihat salah satu bawahan Toma yang bernama Kagero datang. Dan dia mengetahui jika rekannya Melua telah dikalahkan. Melihat teman-temannya sudah tak mampu lagi untuk bertarung, membuat Yuhi akan melakukan buy-one dengan Kagero. Awalnya Grind, Elka, dan Tia tidak ingin Yuhi menghadapi musuh sekuat itu. Namun saat mereka melihat keyakinan yang dimiliki oleh Yuhi membuat mereka menyerahkan tugas itu kepada Yuhi. Dan mereka juga berencana akan membantu Yuhi dari belakang. Namun saat pertarungan akan segera dimulai, nah itu dia lo cerita episode ke-10 dari anime Isekai Shoukan wa Nidomi Desu. Love Story akan menceritakan episode ke-11 minggu depan karena anime ini merupakan anime terbaru yang rilis setiap minggu. Dan sampai jumpa di alur cerita selanjutnya dan terima kasih sudah menonton.